Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya, kelas 5, mendengar karena bunyi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Oke anak-anak, langsung saja ya kita mulai video pembelajaran ini. Nah, kita belajar pada topik D ya, yaitu mendengar karena bunyi. Di sini ada beberapa pertanyaan esensial nih. Nanti setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, yang pertama, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Bagaimana cara telinga kita bekerja? Apa bahaya suara yang keras terhadap telinga kita? Di sini ada percakapan nih. Mari kita baca percakapan berikut ini ya. Ian, kamu pasang musiknya terlalu keras. Tidak baik untuk gendang telinga kamu. Apa itu gendang telinga? Bukannya gendang itu alat musik. Nah, gendang itu memang alat musik ya anak-anak, tapi yang ada di telinga ini adalah gendang telinga, bukan alat musiknya. Oke anak-anak. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai gendang telinga yang ada dalam telinga ini loh. Nah, di sini ada gendang telinga. Ini loh yang ditunjuk ini adalah gendang telinga. Nah, gendang telinga ini merupakan salah satu bagian dari telinga kita anak-anak. Nah, bagian ini itu yang paling berperan dalam proses pendengaran kita ya. Nah, apa fungsi dari gendang telinga? Bagaimana telinga kita bisa mendengar bunyi? Yuk anak-anak, kita pelajari proses tersebut bersama-sama ya. Nah, mengetahui cara telinga bekerja anak-anak, setiap bunyi itu pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Nah, antar senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda anak-anak. Perbedaan tersebut ditentukan dari tinggi rendah serta keras atau pelannya bunyi. Bagaimana maksudnya? Yuk kita coba lakukan percobaan berikut untuk mengamatinya secara langsung ya. Nah, alat bahannya ada toples, lalu cangkir atau gelas satu buah ya, lalu ada balon, lalu ada gunting. Kemudian ada karet gelang ya, garam setengah sendok teh. Nah, caranya bagaimana? Nah, langkah percobaannya yaitu gunting leher balon, simpan bagian perutnya. Yang kedua, bungkus mulut toples, cangkir atau gelas dengan bagian perut balon. Jika ada, gunakan pewarna makanan yang berbeda untuk setiap botol. Fungsinya agar kalian bisa melihat perbedaan botol dengan lebih jelas. Kemudian bungkus dengan kencang ya, sampai permukaan balon terlihat tegang. Eratkan dengan karet gelang di sekeliling mulut toples atau cangkir atau gelas tadi. Minta bantuan guru kalian ya jika mengalami kesulitan. Anak-anak perhatikan, balon yang sangat kencang rentan untuk robek. Sebaliknya, sebaiknya kalian tidak terlalu sering memegangnya. Jika robek, ulangi kembali dari tahap pertama anak-anak. Lalu setelah itu taburkan garam di atas balon. Cobalah bersuara anak-anak sampai garam di atas balon itu terlihat bergerak. Jika belum, keraskan suaranya dan lakukan bersamaan dengan teman kelompok kalian. Jangan lupa beri kesempatan teman kelompok kalian untuk mengamatinya juga ya. Nah anak-anak, setelah semua percobaan tadi kalian lakukan, lalu diskusi bersama teman kalian nih. Apa yang teramati pada garam di atas balon saat kalian bersuara? Apa? Iya, garam akan bergerak. Ini jawabannya ya. Yang B, menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Iya, jawabannya itu suara merambat melalui udara mengenai balon. Balon bergetar dan membuat garam bergerak. C, jika balon robek, apakah garam masih bisa bergerak? Tidak, jawabannya ya. Tidak, balon tidak cukup renggang atau tipis untuk bergetar. Lanjut anak-anak, bagaimana cara telinga kita bekerja? Nah, lapisan balon pada percobaan di atas itu mirip seperti gendang telinga kita ya.
gendang telinga merupakan selaput tipis yang bergetar saat ada udara. Nah, getaran inilah yang nantinya membuat telinga kita itu bisa mendengar. Sebelum belajar lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa mendengar, maka pelajari dulu ya anak-anak bagian telinga berikut. Di sini ada bagian telinga luar ya. Lalu di sini telinga tengah dan ini adalah telinga dalam. Di sini ada daun telinga ya, daun telinga. Kemudian ini ada saluran telinga ya, saluran telinga. Kemudian ini adalah gendang telinga. Ya kan? Saluran semiskular ya. Kemudian ini ada rumah siput. Nah, ini kan sudah gendang telinga ya. Nah, ini adalah tulang-tulang pendengaran anak-anak. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini rumah siput disebut juga dengan koklea. Dikatakan rumah siput karena bentuknya seperti siput. Kalau ini saraf pendengaran dan ini saluran eustasius. Begitu ya. Berikutnya. Nah, kalian perhatikan bahwa di sini keterangannya ya, bahwa bunyi nomor 1 ini adalah bunyi merambat melalui udara. Kemudian di sini daun telinga menangkap gelombang bunyi. Setelah itu, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Kemudian yang keempat ini gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga anak-anak. Nah, gendang telinga ya. Setelah itu anak-anak. Nah, setelah itu yang kelima di sini adalah getaran dari gendang telinga tadi menggerakkan tulang-tulang pendengaran ini. Tulang-tulang pendengaran ini namanya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian yang keenam di sini, gerakan tulang pendengaran itu menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput itu bergetar anak-anak. Nah, getaran cairan ini mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Setelah itu, saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Begitu anak-anak. Nah, sistem pendengaran manusia itu terdiri atas 3 bagian ya, yang saling berkaitan dengan tujuan menangkap suara dan mengirimnya ke otak. Nah, bagian ini terdiri atas ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini lebih jelasnya ya. Kalau ini telinga luar dulu ya. Telinga luar ya, dari sini sampai sini saja ya batasannya. Telinga luar. Nah, ini meliputi 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Jadi ini ya daun telinga, lalu saluran telinga, dan ini gendang telinga. Nah, daun telinga ini berfungsi menangkap suara. Suara tersebut akan dialirkan melalui saluran telinga sampai ke gendang telinga anak-anak. Nah, kelenjar di kulit yang melapisi saluran telinga memproduksi kotoran telinga yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan membantu mencegah infeksi. Berikutnya yaitu telinga tengah anak-anak. Batasannya dari sini ya sampai sini saja. Nah, ini adalah telinga tengah anak-anak. Nah, telinga tengah itu merupakan rongga di dalam telinga. Nah, di dalam rongga tersebut terdapat 3 tulang pendengaran yang berukuran sangat kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi di sini ya. Nah, ketiga tulang ini bergerak akibat getaran dari telinga ya. Nah, setelah itu bagian ini anak-anak, bagian ini tulang-tulang tadi ya, itu terdapat juga saluran eustasius. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius anak-anak. Nah, ini ya, pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan ke telinga dengan hidung, menghubungkan telinga dengan hidung, dan berfungsi menjaga tekanan udara di dalam telinga itu tetap seimbang. Nah, saluran ini akan membuka dan menutup untuk mengatur agar tekanan udara dalam telinga itu setara dengan tekanan udara di luar. Nah,
Lalu ini telinga dalam ya, telinga dalam batasannya dari sini sampai sini, ini telinga dalam ya, telinga dalam. Nah, telinga dalam ini merupakan bagian telinga yang diantaranya terdiri atas rumah siput atau koklea. Gerakan dari tulang pendengaran membuat cairan yang terdapat dalam koklea itu bergerak anak-anak. Nah, gerakan cairan ini membuat rambut-rambut halus yang ada dalam koklea ini ikut bergerak dan meneruskan sinyal ke saraf pendengaran. Nah, saraf inilah yang mengirimkan sinyal ke otak untuk menerjemahkan bunyi menjadi sebuah informasi. Sama seperti penglihatan ya, otak kita itu akan merekam bunyi anak-anak. Sehingga kita bisa mengenalinya. Kita itu sudah mengenali suara alarm, tanda bahaya. Nah, sehingga ketika mendengarnya kita bisa merespon cepat dan waspada. Nah, ini ada pada telinga dalam ya. Ini telinga dalam itu ya anak-anak. Itu terdapat juga saluran semisirkular ya. Saluran semisirkular yang berfungsi menjaga ya. Di sini menjaga keseimbangan. Pada saluran ini anak-anak terdapat cairan dan rambut halus. Cairan ini akan ikut bergerak saat badan kita melakukan gerakan. Nah, gerakan cairan ini menggoyangkan rambut-rambut halus dan mengirim sinyal melalui saraf vestibuler. Saat ini berperan meneruskan sinyal keseimbangan ke otak. Ketika kita berputar cepat kemudian berhenti, keseimbangan kita masih belum stabil dan terasa seperti masih berputar anak-anak. Hal ini merupakan cairan dalam saluran semisirkular masih berputar sehingga sinyal masih diteruskan oleh saraf. Akibatnya otak kita menerjemahkan bunyi, tubuh kita masih berputar. Nah, gangguan pendengaran bisa terjadi dalam proses yang bertahap atau cepat ya anak-anak. Gangguan pendengaran bertahap terjadi akibat adanya paparan terhadap suara keras secara terus-menerus. Contohnya, mendengarkan musik dengan keras melalui alat pelantang telinga setiap hari atau bekerja dengan mesin yang menghasilkan bunyi keras. Nah, adapun kerusakan telinga yang cepat dan langsung terjadi disebabkan oleh suara keras yang tiba-tiba terjadi anak-anak. Seperti suara ledakan ini ya, suara ledakan. Terus di sini ada kesalahpahaman anak-anak. Yang umum terjadi itu apa? Miskonsepsi ya. Yang umum terjadi yaitu walaupun kita mendengar suara yang keras, selama telinga kita tidak terasa sakit, maka telinga kita baik-baik saja. Walaupun rasa sakit tidak terasa, namun secara bertahap telinga kita akan menurun kualitas pendengarannya dan terjadi gangguan pendengaran. Nah, salah satu tanda kerusakan telinga yaitu seakan-akan itu kita mendengar suara berdenging anak-anak secara terus-menerus walaupun tidak ada sumber suara di sekitar. Gejala ini disebut tinnitus. Paparan terhadap suara yang besar secara terus-menerus juga bisa membuat telinga sulit membedakan tinggi rendah nada anak-anak. Nah, anak-anak mari mencoba membuat gambar skema bagaimana telinga mendengar ya. Wah, ternyata mendengar merupakan proses yang panjang dan rumit ya. Sungguh besar ciptaan Tuhan. Nah, agar lebih paham cara telinga kita bekerja, yuk kita membuat kembali gambar skema bagaimana telinga mendengar. Nanti buatlah gambar skema di buku tulis kalian ya. Nah, anak-anak menjelaskan skema bagaimana telinga mendengar. Menurut kalian bagian mana dari telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing? Jawabannya bagian telinga luar, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Kotoran telinga juga berfungsi untuk menyaring debu yang masuk. Yang B, mengapa saat kita menutup telinga suara yang kita dengar menjadi kecil? Nah, jawabannya karena gelombang bunyi yang masuk ke saluran dan mengenai gendang telinga hanya sedikit dibanding saat telinga dalam keadaan terbuka.
Nah, pertanyaan berikutnya yaitu apakah kita boleh mendengar suara yang terlalu keras? Mengapa? Jawabannya tidak boleh ya, karena akan merusak gendang telinga. Lalu pikirkanlah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap telinga. Nah, contohnya bisa pekerja bangunan ya, karena banyak mendengar suara bising. Musisi dan orang-orang yang bekerja di panggung, pekerja di bengkel yang menggunakan mesin-mesin dengan suara keras ya, teknisi pesawat, dan masih banyak lagi anak-anak. Biasanya para pekerja ini menggunakan pelindung telinga untuk mengurangi kebisingan. Nah, mari refleksikan. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari topik ini? Jawabannya bisa bervariasi ya. Ini contohnya, saya mengetahui bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi. Apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Nah, proses mendengar terjadi karena ada rangsangan bunyi yang menggetarkan gendang telinga kita. Kemudian sistem pendengaran bekerja dari rangsangan gendang telinga. Yang ketiga, informasi apa yang diberikan oleh telinga kita jika telinga kita tidak berfungsi? Adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Nah, informasi yang didapatkan bisa tanda bahaya, panggilan, cerita, dan lain-lain ya. Nah, cara lain untuk mendapatkan informasi ini bisa menggunakan indera yang lainnya. Nah, anak-anak juga dengan gangguan pendengaran menggunakan mata dan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Nah, itu Tuhan itu menciptakan kelima indera ya untuk saling melengkapi anak-anak. Nah, ketika salah satu indera tidak berfungsi, maka ada indera lain yang membantu walaupun tidak akan sama. Nah, apakah suara keras baik untuk telinga kita anak-anak? Nah, jawabannya itu tidak ya, karena suara keras dapat mengganggu sistem pendengaran kita. Lalu, apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa mendengar? Nah, jawabannya, kita tidak cepat merespon jika ada orang yang berbicara dengan kita. Tetapi perlu kita ketahui anak-anak bahwa banyak orang dengan gangguan pendengaran namun bisa beraktivitas, bahkan mencetak prestasi. Mempunyai indera pendengaran yang sehat merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri ya. Lalu yang keenam, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga kita? Nah, bisa dengan membersihkan telinga dengan rutin ya. Kemudian tidak memasukkan benda asing ke telinga kita, tidak memasukkan alat pembersih terlalu dalam, tidak mendengarkan musik terlalu kencang, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, bahaya dari suara keras atau polusi udara itu saat mendengar suara yang terlalu keras anak-anak, secara otomatis tangan kalian akan bergerak menutupi telinga kan. Nah, ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit anak-anak, bahkan bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli anak-anak. Nah, suara yang bising atau tidak enak didengar bisa disebut sebagai polusi suara. Nah, polusi suara bisa terjadi pada manusia atau hewan. Nah, polusi suara bisa dihasilkan oleh suatu suara konstruksi bangunan, terus ada bor, alat transportasi, mesin las, dan sebagainya ya. Nah, polusi suara yang terus-menerus itu bisa membuat orang susah tidur, stres, marah, dan gangguan pendengaran ya. Nah, anak-anak, gangguan pendengaran, kalian sudah lihat bahwa mendengar merupakan sebuah sistem yang berkesinambungan ya. Jika ada gangguan pada salah satu bagian, tentunya akan mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem pendengaran kita anak-anak. Nah, di sini telinga luar ya, telinga luar, telinga tengah, lalu telinga dalam, dan otak. Nah, di sini gangguan di bagian ini menghambat suara diteruskan ke telinga dalam ya. Penderita biasanya kesulitan mendengar suara pelan. Bisa terjadi karena ada infeksi pada telinga, diobati dengan perawatan atau operasi. Kalau telinga luar dan telinga tengah. Nah, kalau ini telinga dalam ya, telinga dalam, gangguan di bagian telinga dalam ini itu akan menghambat suara diteruskan ke otak.
Nah, penderita akan kesulitan mendengar suara dengan jelas atau tidak sama sekali, disebabkan karena faktor keturunan, kecelakaan, atau paparan suara keras anak-anak. Diatasi dengan menggunakan alat bantu dengar atau menggunakan rumah siput buatan atau implan koklea ya. Selanjutnya ini otak. Nah, otak itu kerusakan langsung pada saraf pendengaran. Di sini itu gangguan ini sulit diatasi karena saraf tidak dapat meneruskan informasi suara ke otak. Nah, dengan mempelajari sistem pendengaran, manusia bisa menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran anak-anak seperti implan koklea. Alat tersebut berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskan ke otak. Alat bantu dengar ini tidak bisa memberikan bunyi yang sama seperti yang didengar oleh orang normal, namun bisa membantu mendengar peringatan berbahaya, suara-suara di sekitar, dan percakapan dengan orang. Nih, ini gambar bahwa alat bantu dengar ya, alat bantu dengar seperti ini. Lihat, nenek ini sedang menggunakan alat bantu dengar ya anak-anak. Nah, apa yang sudah kita pelajari anak-anak? Hari ini kita bisa mendengar bunyi karena bunyi merambat ke telinga melalui udara. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga kita. Getaran ini membuat bagian telinga lainnya itu bergerak. Akhirnya sinyal bunyi diterima saraf pendengaran dan diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar bunyi anak-anak. Nah, untuk menghindari gangguan pendengaran, kita perlu melindungi telinga kita dari suara-suara keras anak-anak. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video dari Bu Guru ini secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.